pastikan berat koper kita tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Cairan ini terutama saat pulang, jangan pernah kita memasukkan air zam-zam ke dalam koper kita, karena itu dendanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon tamu-tamu Allah, semoga senantiasa sehat ya. Pada episode kali ini saya akan share terkait dengan dunia perkoperan. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa kita pertimbangkan terkait dengan koper ini. Jadi yang pertama, pastikan berat koper kita tidak melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan. Jadi sebelum berangkat biasanya kita akan di brief ya, koper maksimal beratnya ketika berangkat berapa, ketika pulang berapa. Nah, kita harus patuh dengan aturan itu, karena ketika melebihi kapasitas itu maka petugas haji tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam koper ketika melebihi berat yang ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membawa barang-barang yang dilarang oleh otoritas penerbangan seperti senjata tajam dan air zam-zam ketika kita pulang ke Indonesia. Nah, air zam-zam ini harus menjadi benar-benar perhatian kita ya. Jangan pernah memasukkan air zam-zam ketika kita pulang ke koper besar kita, karena dendanya itu nggak main-main ya Bapak Ibu. Jadi ini harus benar-benar tidak kita lakukan, karena sebenarnya kita pun sudah mendapatkan jatah air zam-zam dari muasasah yang ada di sana, bahwasanya kita memperoleh 5 liter air zam-zam. Kalau tahun kemarin kami 10 ya, tapi yang 5 liter belum diberikan sampai sekarang. Nah, itu yang kedua. Sebenarnya ada hack ya, ada video yang pernah saya share gimana sih supaya kita bisa membawa air zam-zam dari sana secara legal. Ada di video saya yang lain, nanti bisa saya kasih linknya di deskripsinya. Kemudian hal yang harus kita pertimbangkan juga yaitu beri tanda yang unik pada koper-koper kita, karena koper kita itu berada di antara ratusan bahkan ribuan koper-koper yang lain yang bentuknya sama, sehingga ketika kita mencari kita akan kesulitan. Nah, ketika kita memberi atau melabeli koper kita dengan sesuatu yang unik, itu kita akan dengan mudah mencarinya gitu. Nah, di kemarin itu banyak sekali barang-barang unik yang biasanya dicentelkan di koper itu, mulai dari gelas, kemudian cangkir, ada juga mainan anaknya, ada juga sandal yang ditambahkan di koper. Yang jelas tanda-tanda itu lebih memudahkan kita ketika kita mencari koper kita di antara ratusan koper-koper yang lain. Kemudian yang keempat, pastikan koper kita terpacking dengan aman ya, karena koper kita nanti akan diperlakukan mulai dari kebanting, kelempar, keinjek, bahkan jatuh. Nah, selain itu koper kita nanti juga mengalami proses loading yang enggak ramah terhadap koper ya, mulai dari naik turun bus, kemudian naik turun pesawat, bahkan perjalanan dari kabupaten kota kita ke embarkasi itu dinaikkan truk, naik turun truk juga, begitupun seketika pulang. Nah, banyak kejadian itu koper itu hilang rodanya bahkan ketika sebelum berangkat, apalagi ketika pulang tuh sudah nggak rupa wujudnya. Jadi kita harus benar-benar bisa memastikan keamanan koper kita bisa kita tambahi dengan pengamanan lebih ya terhadap koper kita. Tambahan ya, sebaiknya kita bawa timbangan digital dari rumah. Karena apa? Karena koper kita nanti ketika pulang juga akan ditimbang, sehingga kita bisa memastikan beratnya koper kita sebelum kita serahkan koper kita ke
petugas yang ada di sana. Nah, kalau misalkan bisa juga satu regu membawa satu timbangan digital, bisa juga satu rombongan. Karena ketika kita beli di sana, sebenarnya ada juga di sana, ada di sekitaran hotel itu juga banyak yang jualan timbangan digital. Tapi harganya ya seperti itu. Jadi lebih murah ketika kita bawa dari Indonesia. Dan kita banyak sekali ya, kalau kita ini banyak sekali di toko online, di Shopee pun juga banyak dan harganya nggak mahal ya, jadi bisa kita bawa dari rumah. Insya Allah itu terkait dengan dunia perkoperan ya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat para tamu-tamu Allah yang akan berangkat haji tahun ini. Semoga Bapak Ibu hajinya lancar dan menjadi haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.